Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Saragi, NIM 18405055, Prodi S1 Akuntansi semester 6 siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bisnis tentang kasus PT Bank Lipo Tbk. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kode etik. Pengertian kode etik ialah suatu bentuk aturan yang tertulis yang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Tujuannya ialah 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi, 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, 3. Untuk meningkatkan mutu profesi. Etika profesi menurut IAI. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Prinsip etika profesi akuntan menurut IAI ada beberapa. Yang pertama, integritas. Prinsip integritas ini mewajibkan setiap akuntan bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Artinya, integritas adalah berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Akuntan profesional diharuskan tidak boleh terkait dengan pernyataan resmi, laporan komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan meyakini bahwa informasi tersebut terdapat kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan, informasi atau pernyataan yang dilengkapi secara sembarangan, dan penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Yang kedua, objektivitas. Prinsip objektivitas mewajibkan seluruh anggota bersikap adil, jujur, secara intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak sepantasnya dari pihak lain. Setiap anggota diharuskan menunjukkan objektivitasnya dalam berbagai situasi dalam menjalankan kewajibannya dan menghindari yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Akuntan profesional mungkin dihadapkan pada situasi yang bisa mengganggu objektivitasnya. Namun semua anggota tidak akan memberikan layanan profesional jika suatu keadaan atau hubungan menyebabkan terjadi bias atau dapat memberi pengaruh yang berlebihan pada pertimbangan profesionalnya. Ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip kompetensi kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggota akuntan profesional untuk 1. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja. 2. Bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional berlaku ketika memberikan jasa profesional. 4. Kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal berikut ini. 1. Mengungkapkan informasi rahasia yang diperolehnya dari hubungan profesional hubungan bisnis pada pihak luar kantor
angkutan atau organisasi tempat angkutan bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut. 2. Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Informasi yang diperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. Lima, perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap angkutan profesional mematuhi ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku dan menghindari setiap perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan, angkutan profesional sangat tidak dianjurkan mencemarkan nama baik profesi. 6. Yaitu tanggung jawab profesi. Seorang angkutan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. Anggota memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa profesional mereka, tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi angkutan serta memelihara kepercayaan masyarakat. Semua usaha tersebut diperlukan untuk memelihara meningkatkan tradisi profesi. Yang terakhir, standar teknis. Setiap anggota angkutan profesional dalam melaksanakan jasa profesionalnya harus sesuai dengan standar profesional yang relevan. Keahlian anggota angkutan profesional berkewajiban melaksanakan tugas yang diterima dan dari pemberi kerja dengan prinsip integritas dan objektivitasnya. Standar yang harus ditaati setiap anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI atau disebut dengan Ikatan Akuntansi Indonesia. Aturan etika yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Angkutan Publik. 1. Independensi. Anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional angkutan publik yang ditetapkan oleh IAI. Kedua, integritas dan objektivitas. Anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan atau konflik of interest, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material misstatement yang diketahuinya untuk atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Standar umum profesi angkutan. Kompetensi profesional, kecermatan dan keseksamaan profesional, perencanaan dan supervisi, data relevan yang memadai, kepatuhan terhadap standar, etika dalam akuntansi manajemen. Etika akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pengambilan keputusan. Tanggung jawab angkutan manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran. Yang kedua, pengevaluasian. Pengevaluasian mempertimbangkan implikasi-implikasi historikal
dan kejadian-kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak. Yang ketiga, pengendalian. Pengendalian menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan. Yang keempat, menjamin pertanggungjawaban sumber. Menjamin pertanggungjawaban sumber mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektivitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen. Yang terakhir, pelaporan eksternal. Pelaporan eksternal ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal. Profil perusahaan. Sejarah grup Lipo bermula ketika Mukhtar Riyadi yang memiliki nama Tionghoa Li Motie membeli sebagian saham di Bank Perniagaan Indonesia milik Haji Hashim Ning pada 1981. Waktu dibeli, aset bank milik keluarga Hashim telah merosot menjadi hanya sekitar Rp 16,3 miliar. Mukhtar sendiri pada waktu itu tengah menduduki posisi penting di Bank Sentral Asia, bank yang didirikan oleh keluarga Lim Sio Leong. Ia bergabung dengan BCA pada 1975 dengan meninggalkan Bank Panin. Pada 1989, bank ini melakukan merger dan Bank Umum Asia, dan semenjak saat itu lahirlah Lipo Bank. Inilah cikal bakal grup Lipo. Pada tanggal 1 November 2008, Lipo Bank resmi bergabung dengan Bank CIMB Niaga dan dikenal sebagai PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan menjadi anak perusahaan Indonesia dari CIMB Group. Dengan bergabungnya Lipo Bank ke dalam Bank CIMB Niaga, Bank CIMB Niaga kini menawarkan nasabahnya layanan perbankan yang komprehensif di Indonesia dengan menggabungkan kekuatan di bidang perbankan retail, UKM dan korporat, dan juga layanan transaksi pembayaran. Penggabungan ini menjadikan Bank CIMB Niaga menjadi bank terbesar kelima dari sisi aset, pendanaan, kredit, dan luasnya jaringan cabang. Pembahasan kasus PT Bank Lipo Tbk. Dalam kasus PT Bank Lipo yang terjadi pada bulan November tahun 2002, terdapat laporan keuangan ganda yang dilaporkan pada pihak eksternal dan suatu laporan keuangan internal untuk manajemen yang memiliki beberapa perbedaan yang menimbulkan permasalahan. Pihak manajemen Bank Lipo membuat dua laporan keuangan yang berbeda demi kepentingan perusahaannya sendiri. Dan pihak kantor akuntan publik Ernst & Young, Sarwoko dan Sanjaya selaku auditor laporan keuangan Bank Lipo mengaku hanya mengaudit satu laporan keuangan saja. Beberapa perbedaan yang terdapat pada ketiga laporan keuangan serta fakta berdasarkan siaran pers hasil pemeriksaan laporan keuangan dan perdagangan tanggal 17 Maret 2003 di atas antara lain dalam hal pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan per tanggal 30 September 2002 pada ketiga laporan keuangan di atas telah diaudit, padahal faktanya hanya satu laporan keuangan yang telah diaudit per tanggal 20 November yang disampaikan ke manajemen pada tanggal 6 Januari 2003. Perbedaan nilai aktiva yakni 24,185 triliun untuk laporan keuangan publikasi dan 22,8 triliun untuk laporan keuangan yang disampaikan kepada BEJ. Hal ini disebabkan oleh menurunnya AYDA atau agunan atau aset yang diambil alih, hasil penilaian oleh jasa apresial independen. Perbedaan laba atau rugi bersih.
Laporan keuangan versi iklan menunjukkan laba sebesar 98 miliar, sementara lapor keuangan yang dilaporkan ke BEJ dan versi manajemen menunjukkan rugi hingga 1,273 triliun. Hal ini disebabkan adanya penurunan nilai AYDA yang memerlukan tambahan cadangan atau cadangan kerugian yang menyebabkan laba sebesar 98 miliar tidak cukup untuk menutupi kerugian atau penurunan nilai AYDA. Rasio keuangan modal dari 24,77% versi laporan keuangan publikasi menjadi hanya 4,23% versi laporan ke BEJ. Hal ini tentu saja merupakan dampak dari penurunan nilai aset yang dipindahkan ke AYDA yang tidak boleh digunakan untuk operasi. Dari kronologi kasus yang telah diuraikan di atas, kasus laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke publik per 28 November 2002, Bank Lipo telah melakukan pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Unsur-unsur dalam pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. 1. Tindakan tersebut mempengaruhi harga efek di bursa efek. 2. Setiap dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan secara material tidak benar atau menyesatkan. 3. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. Solusinya ialah implementasi good corporate governance yang baik, pengawasan yang lebih ketat oleh Dewan Komisaris, kejelasan kontrak tujuan penilaian. Sekian presentasi saya tentang kasus PT Bank Lipo. Saya ucapkan terima kasih. Udah. Aku terpaksa mau